Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila jami' awliya illah wa jami'i man hadara fi hadzal majlis wa ghairuhum. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Dalam bulan puasa ini nanti ada satu kesempatan bagi hati seseorang yang memang betul-betul mempunyai niat untuk bersuci diri hatinya dari perkara-perkara selain Allah, dalam rangka untuk menuju dan bertemu Allah. Apa yang harus kita siapkan? Madza utawi opo yajibu kang wajib, opo anu ida ing yen to nyiapake kita qabla huduri darsi ilmi tauhid, sadurunge tekane bimbingan ilmu tauhid. Apa yang harus kita persiapkan sisa umur kita ini ketika saat menghadapi bimbingan dasar ilmu tauhid? Yaitu pertama, al-awwal adalah al-ikhlasu, ikhlas. Yang dimaksud ikhlas di sini adalah huwa takhlisul qalbi min kulli ma yata'allaqu bihi ghairullah. Ngelepasi hati sangka dene perkara-perkara selain Allah. Melepasnya hati dari perkara-perkara yang selain Allah, termasuk keakuan diri kita. Ini termasuk perkara selain Allah. Itulah ikhlas yang dimaksud. Sebab ikhlas itu ruhnya satu amaliyah apapun, ruhnya semua ibadah apapun itu ikhlas. Sesuatu tanpa dikasih ruh nggak akan pernah bisa bermanfaat, Bapak Ibu, nggak bisa. Amaliyah apapun tidak akan diterima oleh Allah
kecuali amaliyah itu wajib ada ruhnya. Ruhnya amaliyah adalah ikhlas. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Jikalau amaliyah itu tanpa dikasih ruh, maka laksana seperti patung yang tidak bisa bermanfaat apapun. Di mata Allah tidak ternilai. Sholat kita, ibadah kita, zakat, puasa, haji, apapun. Sebab Allah sudah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah atau ibadah yang hanya Allah terima itu amaliyah yang bersumber dari hati seorang hamba, yang hamba itu posisinya ruhnya dalam keadaan takwa. Ilmu, amal, istiqomah, itulah takwa. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tauhid. Amal yang dimaksud adalah uzlah, pembersihan kotoran hati untuk menghadap terhadap Allah. Itu yang dimaksud dengan amal istiqomah terus menerus. Waqad bayyana waqad buyina lan temen-temen den wis den terangake. Dalika fisurati dalika ing mengkunu keterangan ning dukur ikhlasiku fisuratil fajri ing dalam surat Fajr minal ayati saking ayat 27 sampai 30. Cuman yang kami garis besari di sini adalah kalimah radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jikalau Anda menginginkan bisa sampai ke makom makrifat, Anda wajib rodiyatan, ikhlas, ridho, melepas apa yang sudah melekat di dalam hati, yaitu masiwallah. Perkara apa yang sudah melekat di dalam hati kita, yaitu yang disebut sebagai masiwallah al-aghyar, perkara selain Allah, kudu dilepas. Kalau enggak, jangan harap bisa sampai tujuan. Si salik tidak akan pernah bisa sampai wusul kepada Tuhannya jikalau si salik tidak mau melepas apa yang dia cintai. Maksud saya, apa yang dia cintai adalah kullu ma siwallah, perkara-perkara selain Allah, termasuk keakuan kita makhluk. Tidak hanya cinta pada di luar diri kita, apa yang kita cintai terkait kullu ma siwallah, perkara selain Allah, lepas. Makanya jenengan khusus bagi yang mukim
kesempatan untuk bisa melepas cinta kepada istri, suami, anak, harta benda yang Anda tinggalkan. Dengan cara nanti kholwat. Setelah nanti beat langsung kholwat, jenengan pelepasan diri. Nah, mulai hari ini kami didik terkait ilmunya bagaimana, sehingga enggak beralasan bingung aku kholwat iku ya apa, ben gak ada pertanyaan seperti itu. Bun, kalau Anda betul-betul ridho dan ikhlas hati Anda untuk melepaskan perkara selain Allah dengan cara kholwat, maka mardiyah, Allah ridho menjemputmu untuk kembali kepada Allah. Apa berarti? Ruh itu tidak bisa mendekat sendiri dan bertemu Allah, tidak bisa. Bisanya ruh itu mendekat dan bertemu karena dijemput oleh Allah. Ruh enggak ada daya upaya untuk bisa membersihkan kotoran hati. Ruh juga tidak bisa punya daya upaya untuk berzikir, berkholwat sampai pada bertemu Allah, enggak bisa. Kalau tidak dibersihkan Allah, kalau tidak dijemput Allah, si salik tidak bisa sampai pada Allah. Makanya sumber akar rumputnya penghalang itu adalah keakuan diri kita sebagai makhluk. Ini sumber rumputnya di situ. Keakuan ego kita yang merasa kita sebagai makhluk itu akar rumputnya itu situ, Pak. Lah cara untuk menghilangkan keakuan diri, maka nanti kami akan sampaikan bagaimana secara detail tentang masalah dzikir khafi atau dzikir sirul asrar. Etikanya jenengan ini terus menerus melakukan dzikir inilah nanti Allah yang membersihkan, nanti Allah yang melepaskan hati dari rantai-rantainya hawa nafsu, dan Allah bawa ke singgasana Allah, barulah di situ disebut makrifat. Sebelum muncul rodiyatan mardiyah, jelas ini ada amar, ada perintah yang langsung dari Allah ke nafsu atau ke jiwa. Wahai jiwa yang damai, irji'i, kembalilah kau ila rabbiki. Niki bahasanya bahasa kinayah, seakan-akan tidak bertauhid. Masa bisa jiwa atau ruh itu kembali kepada Tuhannya? Nggak bisa. Bisanya kembali itu karena dijemput. Makanya ayat ini bukan berarti salah, enggak. Ayat ini menunjukkan kalamnya itu kalam baligh. Hanya hati seseorang yang mendapat hidayahlah yang paham tentang masalah ini. Sebab ruh atau makhluk itu ya laksana seperti asbak, nggak bisa hadir ke saya jikalau tidak saya jemput. Laksana seperti ini. Ruh jikalau tidak dijemput Allah tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Bahasanya kan irji'i baliyo siro ila rabbiki maring pangeran iro.
koyok-koyok satu sisi seakan-akan ruh ini bisa kembali sendiri, tapi enggak. Makanya disinilah butuh pemahaman yang mendalam dari sisi makrifatnya ayat ini bagaimana. Ternyata proses awal itu kesadaran. Menungso tinggal sisa umur tinggal berapa tahun untuk memikirkan tentang Allah, memikirkan tentang negeri akhirat. Barulah situ nanti Allah bimbing, Allah bersihkan dan seterusnya. Kalau sudah dijemput oleh Allah nafsu, tadi kalimatnya nafsul mutmainnah, akhirnya bukan ditulis an nafsu mboten ar-ruhu. Mengapa demikian? Karena sudah fitrah. Berhubung ruh itu belum fitrah, maka disebut an-nafsul mutmainnah, jiwa yang damai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, niki maksude mlebu ning alam makrifat. Itu nomor satu, ikhlas. Tinggalkan seluruh perkara selain Allah. Yang tadinya kita itu di tengah masyarakat orang alim, dimulyakno, dihormati masyarakat, udah tinggalkan. Kalau itu sampai bawa air, nggak akan masuk ilmu ini nanti, nggak akan masuk. Egoisme itulah yang menolak ilmu tauhid, itu egoisme itu. Bon. Nomor dua iku anwan niyatu as-sadiqatu, niat as-sadiqatu kang bener alias tulus, niat sing tulus. Piye niat sing tulus maksude? Maknaha utawi maknane niat sing tulus iku alla yakuna, yento ora ono iku fi qalbika ing dalem ati sira apa sing ora ono anna ahadan ing sak temene sing ahad ghairallahi tegese sak liyane Allah iku yutahiru bakal sing nyucekake sapa ahad qalbaka ing ati ira. Anda harus punya niat sing bener. Artinya apa? Jangan mempunyai anggapan yang menyucikan hatimu nanti itu adalah selain yang esa. Jangan. Sing bimbing panjenengan iku selain Allah. Jangan. Alias ojo duweni, jangan punya anggapan sing didik ilmu ini kelason. Jangan. Hati jenengan harus belajar untuk meletakkan penyono iman itu yang mendidik kita adalah yang esa. Piye kok seperti itu? Ya biar murni tauhid sing sampen tompo iki, biar murni tanpa kecampuran apapun. Ya harus belajar dalam hatinya. Ini memang gak mudah Pak, karena apa? Mata dohir sampean itu memandang wujud makhluk saya. Biar gak memandang, merem, ngulak raketok, merem raketok. Tinggal hati sampean
merasakan kehadiran Allah lewat suara itu yang membimbing Anda. Itu namanya niat, karena niat sing tulus itu tempatnya di hati. Jangan sampai keliru. Makanya mengapa di dalam hukum syariat mau melakukan apapun itu mesti ditutup lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena siapa-siapa, ke makhluk bukan. Sebab jikalau tidak karena Allah, ya cocote klason itu gak iso muni. Wis sampeyan ngenen dhewe. Nomor 3 iku wat tawadhu. Apa? Kerendahan hati. Piye yang dimaksud tawadhu? At-tawadhu iku yas'uru ngerasa apa ning ati iki bidzulli kelawan inone kita sebagai makhluk, wadhafi lan lemai kita sebagai makhluk, amama lillahi ing ngersane Gusti Allah, amamallahi ing dalem ngersane Gusti Allah. Jadi status jenengan iki wajib hukume di hati ini merasa ino makhluknya, merasa lemah makhluknya, di mana? Di hadapan Allah. Niki prosesi Pak, prosesnya anta rabbi wa ana abduka, panjenengan Gusti kula, kula kawula panjenengan. Wis tawadhu. Wa yudriku lan nyadari angkula khairin ing saben-saben sak temene ing saben-saben perkara kang bagus, wa ilmin lan ilmu, wa nuril qalbi lan cahayane ati iku innama huwa sak temene utawi kul iku ataun peparing minhu saking Gusti Allah. Subhana maha luhur sapa Allah, maha suci sapa Allah. Di samping jenengan di hadapan Allah merasa hina dan lemah, hati Anda harus menyadari bahwasannya semua apa kebaikan, ilmu, cahayane ilmu yang masuk di dalam hati yang disebut nur tauhid, itu semua tidak ada yang bisa memberi kecuali pemberian dari Allah. Mengapa sih Pak saya katakan seperti ini? Karena Rasulullah juga mengatakan, nggak boleh hamba ini mujo-mujo sesama makhluk terhadap Kanjeng Nabi, nggak boleh. Mengapa tidak boleh memuji dan mengatakan bahwasanya hidayah syafaat itu datangnya dari Rasulullah? Bahkan diperintahkan untuk mengatakan bahwasanya semua hidayah syafaat itu sumbernya dari Allah, karena Kanjeng Nabi nggih pun dawuh di dalam diperintah Allah dawuh di dalam beberapa ayat. Pertama surat Al-Kahfi berupa innama ana basarum mithlukum, aku iki podo ambek awakmu, podo makhluk mengandung sarah apa itu?
itu mengandung pengertian bahwasannya Rasulullah melarang dan tidak memperbolehkan kita untuk memuja dan memuji bahkan menyembah terhadap beliau. Lha niku wonten sing mengatakan kengken muja-muji datang Kanjeng Nabi wong Gusti Allah iku membaca sholawat lah ngono ta? Iku ulahnya orang-orang yang enggak mengerti tauhid. Bisa pol. Oke, ayat saya katakan. Saya tidak bicara makalah, tidak bicara hadis, tapi bicara Quran. Sesungguhnya aku iki sama dengan kamu, maksudnya jangan kau sembah aku, tapi sembahlah ilahukum ilahu wahid, Tuhan kita yang Maha Esa. Tauhidnya akhirnya dibuka Kanjeng Nabi. Di manakah Allah itu yang harus kau esakan? Dijawab. Fi kulli mukawwanat, atau dalam Qur'annya langsung walillahil masyriqu wal maghrib fa innama tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat timur jagat barat semuanya itu yang berkuasa alias sing genahke sing ngobahne seluruh makhluk iku Gusti Allah. Aqala aidan al hadid huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Wujude Allah iku ya ning awal ning akhir setiap masalah, ning jaba ya ning jero semua makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita semua sebagai makhluk, wa ma ta'malun, dan apa yang muncul dan timbul dalam seluruh makhluk itu bersumber dari Allah. As-Saff ayat 96 sudah jelas. Makanya kalau yang bilang bersumber dari makhluk itu hati orang-orang yang jauh dari ilmu tauhid. Az-Zumar malah lebih ekstrim iki. Rasulullah yang diperintahkan Allah dawuh terhadap umatnya tentang syafaat. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetep kedue Allah apa as-syafaatu, syafaat jami'an kelawan sekabehane. Kurang jelas saya. Ini ayat mendidik kita supaya ngerti tauhid. Sebab kalau sudah mengerti tauhid mesti mengesahkan Allah di dalam diri Rasulullah. Suhudul wahdah fil kasrah. Supaya apa? Supaya bisa mengesahkan di balik dawuh-dawuh Rasulullah, mengesahkan Allah itu, sehingga ruhaniyah jenengan itu menghadapnya, memujanya betul kepada Allah, bukan kepada makhluk. Itu tawadhu. Sing terakhir nomor 4 adalah wat taubatu, tobat. Bukan tobat lombok lho niki, ya bukan tobat tomat. Nek tobat lombok niku tobat sing tatkalane nek pedes wis gak gelem, tapi nek gak pedes goleki nek tomat iku habis tobat terus kumat mana. Iki taubatan nasuha, tobat yang hati tidak mau lagi menyembah selain yang esa. Titik. Saya bukan menjelaskan tentang masalah jasmani, tapi ruhani, karena tauhid itu larinya ke ruhani. Berarti mana yang tadinya jenengan sholat sing hati iku nyembah sakliyane Allah, prai diganti sekarang nyembah hanya
Allah. Aqimis sholah lidzikri, bab masalah mengingat. Yang tadinya ngingat istri suami, buang suami istri, anak buang, semuanya buang apa yang sudah melekat dalam hati. Jagalah sholat ini semata-mata hanya untuk supaya jenengan mengingat Allah. Sholat tok jenengan juga tidak mau kholwat, nggih mboten saged, tidak bisa. Si muncul mawon, masjid datang aja, apa perkara selain Allah. Wis. Wa taubatu tawi tobat iku natubu, tobat sapa kita ilallahi maring Allah. Maksudnya tobat iku apa? Panjenengan iki nek tarkibe tobat nyeseli perkara, menyesali perkara apa yang sudah kita lakukan menyekutukan Allah, bentuknya iki namanya taubatan nasuhan. Itu di situ. Selanjutnya Anda tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang berpuluh tahun kita lakukan ini. Ya bunayya la tusrik billah inna syirka la zulmun azim. Luqman 13 suratnya. Anak putuku, janganlah kau menyekutukan, menduakan Tuhan, menduakan Allah. Bentuk pundi menduakan jenengan? Jenengan punya penyono sing bimbing tauhid iki saya mukhlason. Syirik. Contoh kecil. Mboten krasa nggih? Krasa. Makanya saya buka sekalian. Kalau Anda punya prasangka iman, kalau yang membimbing Anda tentang tauhid itu seongkok makhluk, pujimu mestinya makhluk. Iku sudah rumus, sudah rumus. Sebaliknya kalau jenengan tidak punya prasangka terhadap makhluk, justru prasangkanya terhadap yang ahad, inilah yang dimaksud tidak menyekutukan ini. Puji kita pasti hanya pada Allah. Sebab inasyirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan menyekutukan, menduakan Allah itu adalah dosane piro-piro wong sing agawe dosa sing paling gede. Ada dosa yang paling gede, besar, masih gedean ini, masih besaran ini, itu syirik. Makanya ada ayat Allah katakan semua dosa bisa Allah ampuni kecuali satu yang tidak bisa kami ampuni, yaitu menyekutukanku terhadap yang lain, kecuali taubatan nasuha. Bon niku tok. Wa nutahhiru, bentuke taubat iki mana? Wa nutahhira, wa nutahhiru lan do nyucikake sapa kita kulubana ing pira-pira ati kita. Nyucikake sangka apa? Minal kibri, saking sifat sombong, gumedhe, luwih apik katimbang orang lain. Sebabnya apa? Sebabnya luwih fasih membaca Qur'ane, luwih sahih baca kitabe. Bisa jadi lewat ilmu itu tadi Pak, bisa jadi lewat harta benda, status sebagai orang kaya, kibir iki ya niki sing ngeruweti hati. Akhirnya jenengan kali kula merasa luwih sugih katimbang wong liya, tapi sadar apa enggak nek wis bongkok
Apa sing kok sumbungno? Sugih kuwi mau, kealimamu kuwi mau, kehormatamu mau, pret. Disitulah Pak, penyesalan satu ruh ketika saat tentang tauhid itu penting di saat orang-orang menjelang kematian baru sadar. Ini saya bicara orang yang nggak sadar-sadar. Sadarnya nanti jikalau idza jaa ajaluhum. Kalau ini sudah datang baru sadar. Percuma. Percuma air kau siramkan. Ya dah. Terus apa itu? Percuma air kau siramkan, percuma rayu kau kan pada pohon yang lah ya wis engko nang kamar menyanyi ngono ya. Tak rungokno teko njero omah. Ben. Wa hubbid dunya lan sampai di rumah itu serba ada pun. Kalau di sini memang dididik sing gak ono supaya jenengan kali kula belajar untuk meniadakan rasa sugih, rasa ngalim dan lain sebagainya. Sing duwe bojo ayu dekekno omahmu ojo dijak. Sing duwe bojo sing gak gelem melu rene dekekne ngomah. Wis sampean nganggep ning kene ning tengah alas dhewe pun. Sama ibunya ya gitu. Yang punya merasa punya suami gagah, udah taruh aja di rumah, jangan dibawa ke sini kalau tidak ngaji. Artinya tolong hati sampean iki lepas teko kowe. Kalau ndak tak jamin ilmu itu nggak akan masuk. Wanat lubu lan ngapure sapa kita al ilma ing ilmu lillahi krana Allah. Maksudnya ilmu tauhid ini Pak, la liriyai tujuannya ora krana kanggo pamer, walal jidali lan yo ora krana kanggo debat-debatan pinteran. Wis sing biasa melok grup bahas tentang ilmu tauhid kok yo api-apian uncalno nang kali. HP-mu uncalno nang kali. Wis gak kanggo. Pun Pak, ayo dipikir sisa umur kita tinggal berapa sekarang, suatu saat akan diambil dipaksa Allah kembali. Ayo fokus hati di sasi Ramadan ini untuk melepaskan semua hati selain Allah biar bisa sampai pada Allah. Habis itu sebelum hari raya Idul Fitri mate OKB. Ora apa-apa, penak toh. Posisi kalau hati sudah kembali kepada Allah, pengesaan Allah sudah tidak kotor lagi, mati penak pun. Makanya sudah tak siap no kuburan Pak ambean. Lu estu sudah kami siapkan, sudah selesai surat menyuratnya, sudah selesai, sudah milik Ponpes Jaya Baru. Dene gak amot tak tumpuk. Wis ngoten mawon. Sing ana nisa ya geblake mbing ngoten mawon. Wis ningali engko ana sing mati apa gak. Nah. Dadi jenengan mriki niki setor mati. Pun maksudnya mateni keakuan diri. Dene bila mana dimatikan Allah sak jasate ya alhamdulillah, wis gak mikir macam-macam sampai. Loh, kalau tidak dipendem terus digawe apa? Digawe ambon-ambon. Lah ya wis.
gampang mengke kaya Arab ngoten mawon. Dene gak cukup ya sengkok di duduk maneh dikelompokno anune dideleni sor ngoten mawon. Gak usah bingung-bingung barang jasmani. Dene sik wutuh. Ana sing sik wutuh ya baban dikelompokno padha wutuhe ngoten lho. Ngucake sekak engko. Digawane sekak nggih. Apa bedane wutuh ambek enggak? Lah niki lho hati-hati sampean. Wutuh iku mesti wis wusul belum tentu. Belum tentu. Nek wutuhe jasad itu ada kaitannya dengan karomah, Pak. Ada kaitannya dengan karomah. Jangan dikira ratusan tahun iku wutuh, iki wali Allah. Lah Fir'aun niku ya apa? Ayo, jawab apa Anda? Fir'aun nganti saiki isih wutuh. Lah ya apa ngono iku? Ya jangan disimpulne nek wutuh iku mesti waline Allah senes. Nek perkara jenengan pingin wutuhne apalno Quran ngono wis gak usah ngaji tauhid. Utawa nadom alfiyah niku lho 1000 apalno. Apa perlu kene kok buka apa jenis kitab alfiyah diapalno. Nek kepengin wutuh ora apa-apa, aku siap. Jaluk sak pelajaran nahwune pisan Alfiyah Ibnu Malik monggo. Kayak pondok-pondok salaf itu nanti tak terapkan terhadap santri salafiyah niki. Nek jenengan wis tuwek kate matek kate lapos si polah-polah ya toh. Udah bagaimana caranya kami belum meninggal hati kita sudah takarub dan mendekat dan bertemu Allah itu aja. Gak usah aneh-aneh aku mulai teko Jaya Baru Sakti biye isok miber utawa isok ngilang gak isok bal. Gak usah dipikiran koyok Kiai Barseso Pak. Gak usah, kita itu sudah Pak sudah terlambat, kita sudah bukan waktunya belajar itu. Belajarnya kita sekarang sudah meniti waktu demi waktu itu bagaimana hati selalu teringat kepada Allah itu aja. Pun kesimpulannya apa yang harus pertama ikhlas. Artinya ikhlas inyun sewu apa yang melekat dalam hati ridho ikhlas tinggalkan. Ojo terus mikir di sini bojone ana omah diangen-angen bojoku gak wi'ana anakku mangan opo. Jangan gitu Pak, jangan gitu pun los sampai iki khusus bagi yang mukim loh ya, bagi yang mukim los no toh Gusti Allah ya sudah melayani jenengan dari segi nikmatul imdad buka sahur dan fasilitas sampun, walaupun itu tidak sesuai dengan apa yang jenengan karep nih, tapi yang jelas Allah mendidik dengan hal itu supaya kita itu tidak besok keluar atau ke rumah tidak menjadi orang yang terlalu pemborosan atau mubadirkan, menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak manfaat. Paham ya? Ikhlas melepaskan keakuan diri. Kedua, niat ini tadi adalah jangan sampai di dalam hati sampai ada selain Allah. Niat tempatnya di hati hanya karena Allah, maksudnya jangan sampai jenengan ini karena manusia, belajari karena manusia, belajar enggak, jangan. Bersihkan itu semuanya. Nomor 3, tawadhu. Tawadhu di sini satu sisi sebagai hamba merasa asor, merasa lemah. Satu sisi lagi Anda harus nyadari bahwasanya ilmu yang dididikkan jenengan, nur tauhid yang sudah masuk di dalam hati, Anda wajib beriman sumberi songko Gusti Allah.
Yang terakhir tobat. Tobat di sini tidak akan pernah hati kita untuk condong selain Allah lagi. Caranya bagaimana? Nanti Anda akan bisa 100% condongnya hati pada Allah ketika saat khalwat itu sudah berjalan. Wis. Bapak Ibu, itu apa yang bisa kami sampaikan terkait apa yang harus kita persiapkan menjelang besok. Besok itu kami harap ngajinya 3 waktu, Pak. Habis taraweh itu nanti kami akan membahas kitab dasar tauhid, di samping kitab yang jilid siapkan di pondok juga nanti aku mengambil mukobalah yang lain. Terus habis subuh, lalu habis subuh jilid 2, habis asar jilid 3 sudah tak siapkan di situ, sehingga ketika ngaji bisa jenengan ngadep kitab masing-masing, jadi lebih paham. Jadi kula mboten nulis-nulis, jadi nontok ning kitabe masing-masing. Kitabnya ya penak, artinya penak ya tidak Arab aja tapi juga ada Indonesia. Mekaten mugi-mugi ya dadosa niat panjenengan kali kula masuk di bulan sasi Ramadan ketampi dening Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.